Kali ini kita akan menyampaikan kabar gembira ya bagi teman-teman yang menjadi korban dari robot trading abal-abal ya, yang mungkin jadi beberapa orang sekarang ini bingung untuk withdraw juga ya. Jadi sebelum kita lanjutkan solusinya ini Anda akan mendapatkan gratis 1 miliar ya. Jadi jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini ya. Oke, kita lanjut ya informasinya. Jika kalian korban daripada robot trading abal-abal ya, seperti Fahrenheit, EA Copet, terus Fin 888, terus robot trading yang lainnya ya, yang bisa jadi sekarang ini masih belum scam, tetapi WD-nya belum bisa cair gitu ya, seperti ATG 5.0 maupun DNA Pro ya. Di sini kita akan memberikan informasi yang bisa jadi informasi ini akan membantu Anda untuk bisa pulih dari kondisi sekarang, atau justru membuat Anda semakin berjaya, dalam artian Anda bisa dapat uang 1 miliar secara gratis. Dan informasi yang saya sampaikan ini sifatnya hanya informasi. Nanti Anda dengarkan baik-baik dengan seksama, dan nanti juga kami tuliskan di deskripsi alamat kantornya, terus nomor HP-nya, dan segala sesuatu yang saya sampaikan. Informasi ini tetap harus Anda teliti ya, Anda teliti, Anda cermati, Anda perhatikan. Karena apa? Kami hanya menyampaikan informasi dan kami tidak mendapat apapun dari transaksi yang Anda akan buat ya. Jadi Anda harus memperhatikan secara detailnya gitu ya. Jangan informasi yang saya sampaikan ini ditelan mentah-mentah ya, karena informasi ini saya bagikan karena mereka itu memang menjanjikan gratis 1 miliar khusus korban daripada robot trading abal-abal ya, yang selama ini membuat situasi kondisi nasional juga sangat panas gitu ya. Jadi Anda harus memperhatikan ya informasi ini sebaik mungkin. Jika Anda berhubungan dengan mereka, itu sudah bukan tanggung jawab saya gitu sebagai penyampai informasi. Jadi segala sesuatu yang kami sampaikan di sini, informasinya hanya bersifat informasi. Segala sesuatu yang Anda lakukan, apakah Anda untung atau rugi nanti, itu tanggung jawab Anda sendiri ya. Tapi di sini juga dijelaskan oleh pihak yang menyampaikan memang gratis 100%. Anda dibantu gratis 100% senilai 1 miliar ya. Bahkan di sini tidak ada embel-embel harus membayar administrasi atau apa dan sebagainya gitu ya. Tapi kira kurang tahu ya, faktanya di lapangan itu nanti ada administrasi atau apa, nggak tahu. Memang penyampaian informasi yang dijelaskan di sini itu tidak pakai uang sama sekali. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan 1 miliar gratis, itu syaratnya cuma Anda menyantumkan KTP, Anda memberikan kesaksian, Anda memberikan bukti-bukti berupa bisa jadi itu video, bisa jadi itu fotokopi transaksi ketika Anda gabung di robot trading abal-abal tersebut, bukti transfer uang Anda ke mereka dan sebagainya.
Nanti semuanya akan didetailkan di video ini secara lengkapnya. Anda cukup dengarkan, dan nanti kalau memang Anda itu minat, Anda bisa hubungi mereka, dan mereka ini lokasinya di Surabaya ya. Jadi bukan di Jakarta, di Surabaya, Jawa Timur ya. Mereka adalah semacam membuat apa ya, membuat sosial gitu ya. Silakan dengarkan baik-baik ya, dan perhatikan dengan seksama. Maksudku nanti aku masukin di YouTube juga. Itu kan intinya kalau misalnya ada orang nih korban robot trading someday, dia belum sempat ngikutin acara ini, tapi dia mau nantinya, bisa kan? Nggak ada masalah Bisa, kan? bisa, nggak apa-apa. Nanti dia dibuat anu aja, apa? Masuk di Telegram kita. Tapi kita bahas nanti, kebetulan ada CEO ku di Jirich ya. Ya, dia kebetulan kita kan lagi take over itu perusahaannya crypto mining. Jadi anak-anak, kamu tak jadi co-host, kamu jadi bisa rekam. Oke, sebentar. Kamu rekam. Oke. Nah, Ya, ini kebetulan live ini. oh ini lah ya. Oh, cuma kan kita tunggu peserta juga kan, kita masih berdua nih. Ya, nggak apa-apa sih. Peserta nanti biar jalan, kita tetap fokus karena kita lebih bahas gini, Pak. Kita gali problem kan kamu hari ini tahu lah orang-orang bermain robot trading apa. Nanti kita gali, kami kasih solusi dari aku dan di Jirich ya. Basically, dan kamu mungkin bisa gali-gali dulu. Sampaikan dulu tentang robot trading dulu, boleh ya Bu ya? Maksudnya robot trading itu sebenarnya ada yang bagus, ada yang jelek gitu loh. Maksudnya ada yang real. Kan habis itu nanti aku masuk, ini ada satu solusi lagi dari Koko kan, intinya dari Maxwin Organization ini ada satu nih hal yang mungkin bisa bantu juga untuk apa namanya korban-korban robot nih. Nah, misalnya mungkin nanti Koko jelasin aja kayak apa, mungkin dari Maxwin Organization tuh apa dulu deh Koko, kan orang biasanya belum paham kan biasanya kan. Mau sekarang Sekarang nggak tunggu, nggak apa-apa. nggak tunggu temennya Koko. Nggak apa-apa, ambil jalan aja. Oh, nggak apa-apa, oke. Ini kan direkam, jadi supaya ini kan your show. Aku lihat kan kamu luar biasa itu. Satu video bisa 7.000, keren itu. Nah, ini masuk 8.000. Nah, alhamdulillah. Aduh. Jadi fokusnya bahas kamu dulu, nanti baru aku jelasin Maxwin apa. Lalu baru nanti di Jirich akan kasih solusi lah. Ya. Oke, sebentar kok. Ya. Oke, mungkin selamat siang semuanya untuk yang menyaksikan ini live maupun nanti mungkin yang recording ya. Selamat siang juga dengan Koko, siapa namanya, Kowin ya? Boleh ya, Pak? Kowin ya, oke. Nah, jadi ini kebetulan hari ini kita collab ya kan, kita mau kan yang lagi marak, yang lagi itu kan banyak sekali korban-korban, misalnya banyak dari binary option, tapi ternyata yang lebih besar itu adalah korban-korban robot trading kok. Basically, kalau mungkin kita dengar kayak misalnya Suntor, Make AI, bahkan yang AI copet, ada lagi Virablast, yang terbaru malah Fahrenheit yang ternyata hitung kerugian itu kurang lebih mencapai 5T kerugiannya. Jadi benar-benar gede banget, dan maaf lagi, itu kan si owner itu selalu ngomong ini aman, uang Anda aman, itu ternyata buying time kalau buat saya. Jadi benar-benar robot ini adalah robot ponzi ya, yang ponzi ya, karena robot itu tetap ada dua pilihan, yaitu robot yang benar-benar real robot, Anda terima EA-nya, Anda terima software-nya, Anda transaksikan sendiri, dan bisa dipakai di banyak broker. Nah, sedangkan robot-robot yang beredar ponzi itu kan mereka dikunci, seakan-akan oh ini robotnya khusus di sini aja gitu, nggak boleh ke tempat lain, nggak bisa ke broker lain. Nah, itu menurut saya bullshit lah, itu bukan robot, tapi itu jelas money game, atau menurut saya itu skema ponzi. Apakah survive lama atau tidak ya kita kurang tahu. Tapi yang menarik adalah bahwa kerugian masyarakat itu nilainya udah nyampe triliun gitu loh. Misalnya
kayak Vera Blast yang ngaku ternyata dia itu untungnya ngaku ya. Kalau ngaku enak bisa ditangkap, tapi yang jadi masalah kan yang tidak ngaku. Dia bilang tunggu dulu, withdrawal Anda itu sedang menunggu antrian dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini yang membuat menurut saya rancu. Akhirnya orang berpikir, oh ya dah, karena mungkin takut kehilangan ya. Kalau takut kehilangan kan otomatis kita dibayangkan di istilahnya, maaf kalau saya boleh kasar ngomong, itu kayak orang utang sama kita tagih dia nggak bisa bayar, tapi waktu datang tiba-tiba dia bawain kita rambutan, duren atau apalah, ya kan? Jadi kita mau marah pun sungkan jadinya. Nah, jadi kayak mengulur waktu, buying time mereka. Nah, hal itu yang menurut saya cukup riskan buat masyarakat, karena semakin lama tentu saja satu aset yang disembunyikan bisa aja nggak kelacak. Itu kan secara aspek hukumnya kan bahaya banget gitu loh. Maksudnya kalau Anda nggak laporin sekarang, ya next time pasti lebih susah untuk menemukan asetnya gitu loh. Kemudian apalagi ya, bisa juga kalau masalah yang berbeda. Contohnya ini misalnya kalau ternyata aset itu sudah dilimpahkan dengan nama orang lain. Nah itu kan susah juga ya. Akhirnya kita menemukan duitnya di mana, anunya seperti apa. Dan saya rasa kalau orang itu sudah menyerahkan diri pun ya sudah pasti mereka sudah punya kalkulasi yang kayaknya asetku sudah aman nih, ya lu tangkap aja lah, masuk istirahat 3 tahun ya kan, keluar 4 tahun, lu terima berapa T, kayak gitu kan berbahaya sekali ya untuk terutama perekonomian di Indonesia di masa kondisi COVID saat ini. Nah, kemudian yang kalau beda dengan perusahaan yang real trading, jadi kalau misalnya banyak orang yang tidak paham apa sih itu trading itu ya trading, jual beli aja. Jadi mau pakai robot nggak pakai robot itu bebas. Robot itu berupa software, hanya sesuatu yang mengotomatiskan apa yang menjadi trading plan kita. Misalnya kita mau buy, mau sell, mau apa itu kita otomatiskan di software tersebut. Jadi bukan berarti robotnya mikir sendiri, bukan. Dan harusnya setahu saya broker itu adalah market OTC atau over the counter. Istilahnya kalau ada yang nge-buy pasti ada yang nge-sell gitu loh. Nah, kalau over the counter beda sama bank ya. Kalau bank itu kan orang tanam duit, nanti kalau diras mungkin akan kesusahan ya, sama lah semua bidang kalau diras kesusahan. Tapi kan yang jadi masalah kan kalau market OTC itu kan harusnya duitnya standby di sana, karena begitu kita ambil buy harganya naik ya uang kita tambah kan gitu, kita ambil sell uang turun ya uang kita tambah. Begitu juga sebaliknya, kalau saya nge-buy ternyata marketnya turun ya uang saya berkurang dong. Itu yang disebut dengan market OTC. Harusnya duit kita itu jalan gitu loh, naik dan turun lah. Kalau ternyata maaf mereka WD terus dibilang maaf ya tunggu dulu ya, dibatasin 1000 ya, dibatasin ini, menurut saya itu sesuatu yang nggak bagus dan nggak tepat. Kenapa? Karena intinya berarti nggak ada duitnya, ya kan? Ini kan kalau istilahnya kita ngomong, berarti nggak ada duitnya dong, duitnya kita ini. Harusnya kan di market itu kalau saya menang, ya saya ambil dana sesuai yang setelah saya buang posisi saya untung berapa, itu yang saya dapat. Kalau di sini kan kayaknya enggak, seakan-akan trading tapi duitnya ditahan gitu loh. Maaf ya, tradingnya 1000-an aja lah. Ya kalau dia masuknya gede, kapan ini lunas gitu loh. Kalau dia profitnya sehari 5.000, WD-nya cuma bisa 1.000, mau sampai nenek moyang juga nggak akan lunas gitu loh. Nah, itu yang jadi masalah. Dan menurut saya ya memang apa yang harus dilakukan sama para korban-korban trading, ya mereka harus lapor ke polisi, itu salah satunya gitu loh. Karena udah 2 bulan, ada yang sampai sekarang 2 bulan tuh nggak bisa WD. Ini masih ada sisa 3 big 3 yang saya belum tahu ya kelanjutannya gimana. Kalau ATG kemarin ada sempat katanya mau join kunci, tapi kayaknya di cancel sama para di kripto juga gitu kok. Jadi dia beli kayak kunci itu kriptonya Indonesia sih, lokal setahu saya. Terus tapi kok kayaknya tidak disetujuin sama grupnya, akhirnya mungkin cancel. Terus juga ada lagi DNA yang larinya juga akan ke kripto, mungkin mining atau seperti apa. Net89 juga, tapi kita belum tahu nih endingnya seperti apa, kita nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu kita nggak bisa sebutin kan, nanti katanya penyebaran nama baik. Jadi kalau menurut saya kan pertanyaannya bagaimana berikutnya, how next ini yang harus mereka lakukan apa? Kalau menurut saya pribadi ya mereka harus menempuh jalur hukum, itu yang pertama. Nah, tentunya dengan menempuh jalur hukum, mau itu akhirnya mereka berhasil bayar atau tidak, ya paling tidak kita tahu ini scam atau enggak gitu. Jangan sampai sudah scam baru ada lapor, itu telat kalau menurut saya. Nah, mungkin ada juga di beberapa YouTuber yang lain juga, YouTuber yang lain sudah mengungkapkan tuh harusnya seperti ini. Jadi sebenarnya bisa dilihat dari sana juga gitu loh. Jangan sampai kita sudah ditipu dari
Sunton, Mark AI, terus kemudian ada Viral Blast, ada ini, itu skemanya semua sama. Cara matinya pun rata-rata sama kecuali Viral Blast karena kena ngaku gitu loh. Tapi cara paling aman memang di MC-kan, karena ini aset beresiko. Kalau di MC-kan ya selesai, nggak akan ada misalnya tuntutan, karena kan Anda tahu ini aset beresiko. Itu yang jadi masalah. Tapi menurut saya maaf kalau Fahrenheit itu pembantaian massal dan live. Itu kalau kita ngelihat videonya itu serem tuh. Pokoknya rugi masuk lagi, rugi masuk lagi, rugi masuk lagi sampai habis duitnya. Itu kan yang berbahaya menurut saya kok. Nah, tapi kebetulan hari ini kan kebetulan sama Max Win Organization ini kan kemarin Koko bilang katanya Ko Win ini bilang adanya ini loh, kita punya solusi nih buat para korban-korban robot trading Ponzi, betul ya Kok ya? Jadi hari ini kita pengen denger sih, misalnya Koko ini ada solusi apa nih? Yang saya dengar kemarin kita sempat ngobrol sedikit kan, ini bisa sampai 1 M, betul ya Kok? Atau saya salah dengar nih saya takutnya? Betul. Nanti betul, kita jelasin. Oh ya, ini kebetulan ada ya 1 M. Ini ada Pak Diski, beliau CEO dari Digirich. Wah ini bagus nih, ada CEO-nya juga. Ini mungkin Digirich Pak. Perkenalkan, ya, saya Rizky. Saya bergerak di aset tambang digital, yaitu digital mining, yaitu di istilahnya kita memberikan solusi bagi korban istilahnya Ponzi atau robot trading. Saya mengarahkan lebih ke arah lebih aman sih. Memang lebih kecil, tapi kan kemarin kalau nggak salah Bamsud memberikan lampu hijau dan membantu istilahnya para tambang digital. Dan kemarin kalau nggak salah pemerintah sendiri memberikan solusi bagi penambang digital untuk lebih digiatkan dan nggak apa ini tambang digital merupakan istilahnya aset digital masa depan. Dan mulainya itu sangat bagus kalau misalkan dari teman-teman bisa mengarah ke sana. Jadi lebih aman. Nanti, Pak Rizky, ada solusi dari ini. Jadi temanya kita tadi membahas Jamie Fonda membahas tentang problem di masyarakat hari ini robot trading yang dikemukakan oleh Pak Jimmy yang luar biasa, videonya sampai 8.000 sekarang dalam waktu singkat, dahsyat ya. Lalu kita jelasin Max Win Organization itu apa. Kita dalam bidang permodalan 3T tanpa jaminan, tanpa bunga. Nanti terakhir Pak Diski nanti akan jelasin ini Pak. Karena solusinya kunci terakhirnya di Pak Diski ini. Ya, Oke, Pak Jimmy. Jadi kalau Max Win Organization ini basically kita berjalan 5 tahun yang lalu Pak Diski. Nah, jadi 5 tahun lalu saya ikut seminarnya Pak Tung Desemaringin di Singapura. Itu Jordan Belfort. Pernah tahu ya, yang Leonardo DiCaprio main film. Nah, itu film lagi sangat terkenal dan akhirnya itu salah satu dia saya nggak tahu sih, itu termasuk dia penipuan uang terbesar kan ya, termasuk kalau nggak salah. Bagaimana dia mencuci uang dan lain sebagainya. Money laundry. Money laundry. Tapi basically yang perlu kita cermati bagaimana dia mengembangkan suatu perusahaan UMKM sepatu, desainer sepatu, yang dimana itu bisa sampai dia go publikin, Mbak. Jadi orang hari ini kan tahu kalau pendanaan itu taunya bank. Sebetulnya kalau di go public di Amerika itu bagaimana dia bisa buat perusahaan yang from nothing become something itu dari pasar saham Wall Street. Intinya itu sih. Jadi yang dijualkan itu adalah jual beli saham kepemilikan. Dan itu yang membuat Jordan Belfort kaya. Dan dia bisa make sure make happen to buy a shitty thing share saham. Jadi bayangkan perusahaan from zero nggak ada artinya, tapi dia buat bisa emosional, timnya bisa menggerakkan orang untuk beli saham itu, akhirnya saham itu naik sekarang. Ya kan Pak? Nah, itu kelebihan daripada Jordan Belfort. Walaupun uangnya saking banyaknya, dia ya akhirnya di film kan tahu ya, melakukan banyak hal dan akhirnya shit happen dan dia masuk penjara. Tapi yang kita ambil dari situ, setelah saya pulang, ada 200 orang lebih yang ikut seminar itu, bayarnya mahal itu di Singapura. Saya pulang, saya dirikan 4 perusahaan. Saya mendirikan 4 perusahaan yang konsepnya jual beli saham. Saya terinspirasi. Jadi saya ngajak teman, namanya Mandiri Broker Bisnis, supaya ikut sama Bank Mandiri. Garuda Broker Bisnis kayak Garuda.
Indo Broker Business itu kayak basically kayak grupnya Indofood ya, itu broker bisnis internasional karena saya ingin bisnis saya berkembang secara internasional. Ya, berjalannya waktu sistem kita melakukan sesuatu bisnis dianggap basically dianggap gila, ya kan, dianggap gila, dianggap sesuatu yang maksudnya ya siapa sih hari ini jual beli saham? Biasanya kan go public baru bisa jual beli saham, tapi sebetulnya itu sudah bisa dilakukan gitu loh, ya kan? Dan Gojek hari ini, Tokopedia dan semua perusahaan Traveloka melakukan itu. Dia melakukan jual beli saham itu walaupun belum go public. Ya, exit-nya pada waktu go public dia, ya kan? Nah, jadi MaxWin itu konsepnya itu. Nah, selama 5 tahun ini saya keliling ke Australia, ke Singapura, cari venture capital untuk mendanai platformnya kami, ya kan? Dan pada waktu proses perjalanan itu kayak belajar murid-murid saya tentang riba atau bunga. Saya pelajari lebih lanjut, di agama saya Katolik juga melarang riba, dan sistem ekonomi dunia ini kan memakai konsep bunga, dan itu menyebabkan inflasi. Ya, dan basically konsep bisnis dengan konsep bunga itu membuat orang yang punya kapital besar akan lebih kuat daripada orang yang nggak punya kapital besar. Konsepnya, ya kan? Kaya makin kaya ya. Jadi pokoknya semakin kaya. Betul. Jadi kita ngomong hari ini kalau pemerintah megang otoritas keuangan di sisi perbankan itu pegangnya kan moneter ya, antara suku bunga dan deposito dia ngatur di situ. Tapi efek daripada ekonomi yang dipegang perbankan itu 80% itu dinikmati level atas, Pak. Level paling rendah itu cuma dapat 1%. 1% aja. Ya. Jadi apa yang saya lakukan, saya coba mengembangkan, saya bentuk yayasan sosial MaxWin Organization ini sekolah anti riba. Jadi saya mengajak semua suku, agama, ras untuk mengembangkan ekonomi anti riba. Awalnya nggak tahu, ini cuma visi dari Tuhan ini. Saya nggak tahu caranya bagaimana, saya cuma jalan berdasarkan iman. Ya kan? Saya sampai keliling, waktu belum corona saya keliling ke Sabang sampai Merauke, ketemu gubernur, wali kota, bupati. Ya, saya sudah siapin platform waktu itu, saya berpikir dengan adanya bupati, saya nggak perlu cari developer kecil-kecil. Mereka yang ngumpulin, ya saya sampai sudah tanda tangan, nggak salah 8 gubernur, wali kota, bupati. Nah, waktu tanda tangan gubernur, wali kota, bupati, itu basically ya ada bupati, satu bupati saya nggak mau sebutin, kan saya dapat platform pendanaan satu bupati itu 1 triliun, Pak, dari venture capital. Tapi dia bupati itu minta uang di depan intinya. Nah, karena saya kan nggak bisa, Pak, ini kan bisnisnya dari venture capital kan saya mesti open. Nah, saya tolak itu waktu itu. Nah, jadi ini ada pendanaannya juga ya, Pak? Maksudnya dari venture capital ini memberikan pendanaan, kita yang kembangin, Koko yang kembangin lah intinya. Ya, basically saya kayak Tokopedia. Awalnya saya kayak Tokopedia, tapi kalau Tokopedia kan fokusnya untuk e-commerce ya, membantu jual barangnya aja. Kalau MaxWin tidak, kita mengembangkan bisnis modelnya daripada UMKM itu. Oke. Setelah Bupati itu marah sama kita, dan intinya dia lapor ke OJK sampai saya difitnah karena saya narik dana dari masyarakat. Nah, saya sempat klarifikasi, saya nggak narik, kita ini datangkan investor di luar negeri untuk mendanai UMKM. Nah, saya sudah clearin. Ya, berjalannya waktu terjadinya, kita tahu corona, semuanya pada berhenti, ya kan? Tapi ada waktu berhenti itu Tuhan berbuat sesuatu yang luar biasa bagi kami. Justru visi kami adalah sekarang mengentaskan kemiskinan. Jadi yang lemah dikuatkan, yang miskin dikayakan, bahkan yang terjerat utang riba dibebasin. Jadi nggak salah sebulan yang lalu kami launching program untuk yang terjerat utang riba. Itu kami kasih aset properti kami 1 orang 1 M. Ya, 1 orang 1 M. 1 orang 1 M. Kita kasih aset 1 M.
mereka jual propertinya mereka jual. Ini kan konsepnya hadiah ya, hadiah mereka jual. Mereka jual kan pajak hadiahnya yang nanggung kan bisa pembeli loh. Nah, sisa uangnya full untuk lunasin utangnya mereka, nggak usah dibalikin satu orang. Hah? Yes, that's Full, tanpa kita potong apapun nih. Kita kasih semuanya nih. Ini laku, contoh nih, maaf nih. Anggaplah laku 1,5 M atau 1,2 M lah, atau 1,1 lah. Itu semua kasih mereka. Mungkin ya bayar pajak dan apa seperti itu. Ya, potong pajak ya, potong pajak bayar. Ya, potong pajak itu kan ya pemerintah, betul. Ya, berarti, hebat ya. Ya, katanya kasih 1 M mereka bisa lunasin. Jadi basically itu yang kami lakukan untuk masyarakat. Jadi kami ini social business. Kalau mungkin pernah tahu perusahaan sosial bisnis yang sukses itu namanya Grameen Bank, Bank for the Poor. Bank for the Poor itu pemenang Nobel Prize Muhammad Yunus, bagaimana dia mendanai ibu rumah tangga di Bangladesh dengan modal cuma $27 awalnya, sekarang 12 triliun perusahaannya, dan menjadi suatu standar perbankan for the poor di seluruh dunia. Jadi konsepnya sosial bisnis. Jadi kami juga melakukan itu. Jadi di bidang sosial kami melakukan rencana tanggal 18 ini naik haji gratis, Pak. Kuncinya sama. Ya, untuk orang nggak mampu kita kasih aset properti, silakan asetnya dijual, uangnya 100% untuk naik haji, atau ziarah gratis buat nanti oma-oma yang nggak pernah. Jadi itu sosialnya kami. Nah, dengan Pak Diki di Zurich kami lihat perusahaan startup yang luar biasa. Kalau untuk company kami masuk saham, Pak. Masuk saham basically, dan kami besarin. Modal kami adalah aset. Maxwin modalnya aset, jadi hasil daripada properti kami bundling. Contoh, beli mesin di Zurich ya, 100 juta, itu dapat hadiah properti 1 M langsung, Pak. Jadi kita tahu kalau 100 juta ditaruh di Zurich, basically dapat 4 juta per bulan, dan dapat hadiah langsung 1 M properti sertifikat kalau dia nggak suka propertinya, silakan dijual, dibelikan mesin di Zurich. Dan kemarin kami kolaborasi, kita buatin program 1 miliar buat orang yang kerugian kena skema Ponzi robot trading. Jadi, berarti ini sebelumnya sudah ada ya? Ada. Kemarin kita sudah barusan nyerakin orang yang beli 100 dapat hadiah 1 M, Pak. Itu Pak Diki ada. Jadi itulah story of ourselves. Jadi kami hari ini merevolusi bisnis kami ini, nggak cuma di properti, Pak. Nanti Pak Jimmy beli kendaraan Innova misalnya baru 400, nanti dengan sistem kami bisa beli cuma 50%, Pak, dari harga. Dapat mobil, dapat BPKB. Sekarang Pak Jimmy mungkin akan tanya sama kita nih, kok bisa? Betul ya, Pak? Betul. Ini saya takutnya, Pak ya. Ini takutnya kita kan jangan-jangan keluar mulut buaya keluar mulut singa masuk mulut buaya, ini jangan-jangan kan. Iya, nanti bodoh lagi ya. Bisa kita, tolong dibantu jelasin kok nih. Oke. Kita sama-sama belajar ya. Jadi satu gini, Pak. Konsep bisnis kami adalah yang pasti Pak Jimmy, kami untuk sosial bagi orang yang kerugian robot trading, naik haji gratis, orang yang terjerat utang riba, kartu kredit, pinjol, itu mereka nggak keluarkan biaya sampai ser pun. Jadi full kami sumbangin, donasi. Jadi kita nggak minta uang sama sekali. Jadi basically masuk mulut buaya nggak mungkin, karena mereka nggak keluar uang, kami donasi kok. Ya kan? Nah, berarti ini tidak ada keluar uang, Pak ya. Intinya kan, wah ini jangan-jangan cuma mau kumpulin dana atau apa, kan banyak, Pak, yang berestimasi seperti itu, takutnya kan seperti itu. Tapi ini enggak ya, Pak? Enggak ada. Jadi kami pure sumbangan atau donasi. Ya. Oke. Nah, sekarang saya bicara kenapa kami sistem ekonomi anti riba ini akan bisa membuat apapun, barang apapun 50% di bawah pasar. Bahkan minyak goreng kita bisa buat 50%, Pak Jimmy. Pak, minyak goreng ini saat ini ibu-ibu itu apa ya, kalau saya bilang ngalah-ngalahin supporter, sudah rebutan minyak goreng di pasaran. Betul kan? Betul. Itu benar, Pak. Ini bisa 50% ini kan, ini meringankan pemerintah juga loh ini harusnya kan?
Ya. Makanya Pak Jimmy kita belajar kemarin sempat juga tak liatin besok minggu depan saya meeting sama Pak James Kui, kita lagi mau mengentaskan kemiskinan dengan programnya ini ya. Oke, sekarang saya akan jelasin tentang Max Win ekonomi berbagi ya. Max Win ekonomi berbagi ini adalah suatu revolusi baru di mana ini basically 180 derajat dengan apa yang kita diajarin di ekonomi makro atau mikro. Guru-guru dosen-dosen kita tuh wah pasti nggak pernah ngajarin ini. Saya kebetulan S1 saya di Widya Mandala, S2 saya di EIU, saya S2. Ini nggak pernah diajarin dan ini basically Tuhan yang berikan hikmat ke kami, tim kami. Ya, kantor kami ada di Fossa Tower, Pak Jimmy tahu. Jadi gini, kalau hari ini Pak Jimmy saya tanya nih analogi, Pak Jimmy pengen jualan sapi atau pengen punya peternakan sapi? Pilih mana Pak Jimmy? Pasti dong peternakan sapi. Peternakan, lebih banyak kan untungnya. Betul. Sekarang Pak Jimmy, keunggulan daripada peternakan Max Win, ya, ini kebetulan peternakan sapi ya, tapi basically bisa semua Pak Jimmy. Kita bisa untuk minyak goreng, kita bisa untuk kendaraan, kita bisa untuk apapun. Ya, kelebihan daripada peternakan sapinya Max Win itu adalah kita bisa jual harga 50% dari harga pasar, ya 50% masih bisa di cashback-kan bulan ke-100. Jadi kalau Pak Jimmy beli Innova 400 juta dengan sistemnya kami itu belinya 50%, 200 juta dapat BPKB, dapat mobilnya di depan langsung. Dan bulan 100 masih dibalikin lagi. Oke? Nah, kedua, Pak Jimmy nanti kalau beli dari showroomnya kami, Pak Jimmy bisa nyicil Innova 400 juta itu 1% selama 100 bulan tanpa bunga, tanpa BI checking, tanpa pakai perbankan. Enak enggak? Itu cicilannya cuma 1%. 1%. Wow. Oke. Yang paling penting Pak Jimmy, dividennya itu Pak Jimmy kalau jualan jadi kerja sama kami, dividennya itu 4 kali dari harga sapinya. Jadi artinya Innova 400 juta itu kita keuntungannya bersama itu 1,2 M. Wow. Nah, sekarang Pak Jimmy akan tanya, kok bisa? Nah, ini saya terangin. Oke, kita bicara mobil bekas saja yang harganya 220 Pak Jimmy. Atau rumah lah ya, rumah tipe ya 220 tipe 36 lah. Ya, 220 kalau kita jualan rumah kan untungnya 30% ya. Developer. Betul, kurang lebih lah. Kurang lebih 80%. Oke, kalau di Max Win 220 kami memakai 2 mesin. Kami modalin. Jadi kalau ada developer, misalnya Pak Jimmy developer ini, Pak saya punya rumah nih, mau pakai sistemnya Max Win. Oke Pak, saya masukin modal 220. Kita bentuk PT. Ya, bentuk PT. Berarti kita modalnya 440 kan double Pak. Betul. Saya cash, Bapak modalnya properti. Oke. Nah, kita kan jualannya ada 2 nih Pak Jimmy. Mau jual 50% dari harga, bulan 100 dibalikin, atau yang 101% per bulan. Kita asumsi yang 1%. Berarti nggak 1%, kita pakai konsepnya sewa hibah. Orang bayar 1% per bulan. Jadi untungnya perusahaan kan 1% selama 100 bulan, betul ya? Baru nanti kalau lancar dikasih rumahnya. Nah, yang 220 Pak Jimmy, kita gunakan untuk berdagang, jual beli barang dan jasa. Jadi, basically misalnya, semua pelanggan perbankan, baik supplier Pertamina, supplier Indomaret, supplier apapun, pasti pembayaran tempo. Misalnya nih, supplier Indomaret, profitnya 20%. Dia punya PO Indomaret banyak, tapi nggak punya modal. Di bank ditolak. Datang ke kami beli barangnya cash, kami jual ke Indomaret nunggu 1 bulan. Berarti 220 kan untung 10% ya Pak? Betul. Nah, kalau saya anggap rata-rata, berarti kan 450. Dengan keuntungan 5,5. Betul ya Pak Jimmy? Yes. Karena 20-10%. Betul kan? Nah, lalu dikalikan 100 bulan. Berarti kan 550 Pak Jimmy. Oh, oke. Lalu saya kan mesti kasih rumah dong, 100 bulan. Kan Betul. hilang, Pak. 450 ya. Nah, untung saya 450 berapa kali nih Pak Jimmy? 15 kali Pak Jimmy.
Betul. Dan keuntungannya kan dari 2,30% tuh. Ya, jadi saya mendisrupt perbankan, Pak Jimmy. Jadi, apalagi saya jual yang 50%, bayar 50%, dapat sertifikat, dapat rumah, bulan 100 tak balikin. Aku ya, anggapan aku untung 400 lah. Betul ya? Nah, pertanyaannya sih, Pak Jimmy. Kalau aku sebagai developer, atau aku secondary market, aku bisa jual 50% dari harga pasar, dan aku masih untung 4 kali lipat, kira-kira yang kompetitor saya, developer konvensional, mati tidak, Pak Jimmy? Mati, Pak. Mati. Itu istilahnya, maaf nih, kalau zaman dulu kita masih SMP itu kayaknya kan naik taksi tuh, Ya. Uber dan lain sebagainya gitu lah ya. Itu kan argonya itu jalan tuh, nggak pasti kan. Saat kita masuk, kita siapin 50.000, biasanya nyampe ada masalah di jalan, kecelakaan kah, macet kah, apa itu kan bisa lebih tuh. Tapi kalau yang sekarang kan beda ya, kayak misalnya kita naik Grab atau naik Gojek apa itu kan tinggal kita pencet udah tahu harganya, mau macet kayak mau apa enggak, bayarnya segitu gitu ya. Betul ya, Pak? Jadi benar-benar ini menurut saya ini kan akan merugikan perbankan nggak sih, Pak? Gitu. Ya, basically disrupt perbankan. Oh, digital perbankan ya ini ya. Enggak, bukan digital. Disrupt, mengganggu, mengganggu perbankan. Oke, jadi hari ini saya jual 50%, minyak goreng 50%, Pak Jimmy tahu untung saya masih 4 kali dari harga, betul ya? Betul. Ya, lalu Pak Jimmy, kita kan konsep ada 3 nih. Mau bayar 35, kalau 35 basically nggak ada balikannya. Tapi kalau 50% dapat BPK, dapat sertifikat BPKB semua dikembalikan uangnya. Kalau 35 dia dapat semua sertifikat semua, tapi nggak dikembalikan. Pilih mana terserah nanti, Pak Jimmy. Karena itu bayar pajaknya ya, Pak ya. Nah, basically kalau kamu dapat hadiah kan mesti bayar pajak kan, betul kan? Betul. Ya, dia tanggung jawab pajaknya aja gitu kan istilahnya. Ya, mau pilih mana? Mau pakai konsep 50%, 35 atau 50%? Nggak apa-apa, masalah. Dibalikin duitnya gitu kan ini ya. Ya, kalau hibah dibalikin. Lalu dengan program kami, Pak Jimmy, kami bisa membuat meleverage bisnisnya seperti DigiRich. DigiRich 100 juta, kita bisa kasih hadiah 10 kali dari harga. Jadi basically membuat profit, cost jadi profit instan. Sekarang saya tanya, taruh uang 100 juta di bank, dapat deposito cuma 4%, Pak. Betul ya? Betul. Beli mesin DigiRich 400 juta, dapat hadiah langsung 1M. Kira-kira seneng taruh di bank atau seneng beli mesin DigiRich? Mestinya beli mesin ya, Pak. Harusnya beli mesin. Karena langsung dapat profit, dong. Betul. Yes. Betul. Itu yang kami basic lakukan, Pak, dengan DigiRich ini programnya. Ya, oke. Kalau DigiRich saya nggak baru paham karena CEO-nya bisa lebih menjelaskan. Silakan, Pak. Halo, Pak Rizky. Ya, terima kasih, Pak. Ya, itu programnya Pak Kowin, Pak Maxwin itu sangat luar biasa ya. Awal saya mau join itu pertama agak bingung. Kayak gimana sih gitu loh. Setelah ikuti sedikit demi sedikit jalan, memang akhirnya ini harus join nih. Gimana caranya kita itu bisa membantu dan juga istilahnya juga bisa membantu orang yang kena ponzi juga mengarahkan yang lebih aman, karena kita tahu yang namanya robot trading itu pasti risikonya sangat tinggi karena itu kan mengikuti platform di mana itu investasi beresiko lah ini. Ya, karena kebanyakan sih gini, kadang saat saya mengawali sebelum sama Maxwin ya, saat saya menawarkan, wah istilahnya profitnya kecil nih, cuma 3-5%. Sedangkan saat itu robot masih happy-happynya ya. Masih besarnya dia bisa kebalikan 8-10-12% gitu kan ya, Pak ya. 25, Pak, bahkan yang kripto. Nah, itu. Jadi melihatnya kecil. Tapi saya udah bilang, ingat ya, itu platform. Kita bermain bersama manajemen, mengikuti kebijakan manajemen. Tapi kita nggak megang ada garansi ataupun asuransi, dan pasti ya bisa jadi hilang atau
seperti apapun tuh MC atau scam ya, karena saya sendiri kan sempat mengikuti perkembangan robot trading sampai saat ini, dan sekarang yang bertahan ada 3 ya. Nah itu saya pun paham, tapi ya ada yang solusi ke arah ke mining juga, tapi jangan disamakan dengan produk sini, karena yang pastinya kalau di produk beberapa mining itu yang paling luar biasa, saya katakan dengan kolaborasi dengan Misfin sangat luar biasa, karena di awal orang dengan beli mesin aja yang bisa dikatakan umurnya bisa sampai 3-5 tahun, bahkan bisa lebih tergantung dari maintenance, itu langsung bisa profit di depan. Dan ini kedepannya saya ingin istilahnya mengajak orang-orang terutama yang pensiun. Nah itu paling penting, pensiun kan kita mengarahkan ke program yang lebih aman, mudah, dan bisa dipercaya. Nah itu paling tidak sebulan tuh bisa 3-5% sudah bagus, daripada orang naruh di deposito per tahunnya cuma 3-5 per tahun. Sedangkan kalau ya, apalagi kalau menurut saya orang pensiun itu everyday is holiday kan. Nah itu biaya cost lebih besar sebenarnya, bukan lebih kecil gitu loh. Saya istilahkan ya, kalau saya sendiri pun kalau kerja saya makan di warung pun masih bisa. Everyday lu di rumah ya kan. Nah ini mau ngapain nih, liburan ke mall udah habis kan, sudah biayanya beda ya Pak ya, kalau kita boleh ngomong ini soal biaya. Jadi saya setuju tuh, mestinya memang kita harus mempersiapkan pensiun dini kita. Berarti untuk mempersiapkan pensiun juga bisa dong Pak? Bisa. Kan juga boleh tanya nggak Pak? Ini kan saya kurang paham nih soal kripto. Saya tahunya sedikit, saya lagi banyak belajar malah sama teman saya namanya Pak Irfandi lah. Menurut Bapak ke depannya apakah ini bagus nih? Karena gini loh Pak, ini maaf ya. Ini kemarin kan kita dengar di YouTube juga ini maaf ya Pak ya, karena kan saya orang pemula nih, awam, mungkin juga akan ditanyakan sama teman-teman kan, di dalam hatinya berpikir kan sekarang banyak sering keluar koin micin itu misalnya, maaf nih artis bikin koin, terus anaknya ustadz siapa itulah. Nah, itu kan mereka ini nggak punya ekosistem dan fundamental project ke depan seperti apa, tapi bikin koin gitu, itu kan akhirnya jadi kayak rekpul gitu kan Pak ya, masuk naik turun habis gitu, masuk naik turun habis ya. Apakah miningnya ini mirip atau sama atau bagaimana Pak ini? Pertanyaan yang sangat bagus untuk Bobot. Ini yang biasanya ditanyakan kadang orang ngomong yang belum paham tentang mining diarahkan ke trading ya. Salah satu contoh gini, kita ngomong bahasa trading dulu ya Pak ya. Kita ngomong bahas trading itu kita harus melihat kalau mau menginvestkan uang di kriptonya itu, di tradingnya kita harus melihat dulu fundamental projectnya. Yang secara global, kalau mining itu kita mengambilnya koin Ethereum itu karena transaksinya paling besar. Nah sedangkan kalau kita cuma ngikuti ingin melihat momen atau yang berdasarkan kayak viral, nggak usah jauh-jauh. Sekarang yang sudah dikandangkan ya, beliau kan juga punya koin BOTX, sekarang rupul karena kena kasus ya, kembali koin lokal. Kadang kita tuh seneng karya anak bangsa ya, tapi kadang kok kayak momen saat masuk nggak lama reselling beli dulu ya, begitu dia launching jual semua, nggak ada yang beli gitu ya Pak. Itu sampai akhirnya juga ada beberapa koin kan yang dikaitkan dengan robot trading ya, sebenarnya kasihan sih, tapi ya nggak tahu lagi itu politiknya masing-masing. Saya paham karena saya ngikuti juga, jadi akhirnya bikin klarifikasi kan. Tapi sebelumnya yang pendirinya koin tersebut itu juga ngawalinya ya sama seperti saya, mining dulu. Dia punya sampai ribuan mining gitu loh, dan saya istilahnya juga mencontoh beliau. Kedepannya saya juga berharap bisa seperti itu, tapi harus punya fundamental project. Kadang orang itu cuma kebanyakan Indonesia kan kayak ngikuti viral aja, tapi nggak dipelajari dulu fundamental projectnya. Karena saat mau membuat suatu token itu atau koin itu dilihat dulu projectnya itu gimana, biar ekosistemnya itu tetap berjalan dan tidak ada istilahnya koin tersebut akan glosor sampai ke bawah. Nah sekarang kita ngomong miningnya, itu tadi bahas masalah tradingnya. Kita ngomongin, kalau mining itu ada beberapa koin yang memang bisa ditambang. Selain Ethereum sebagai koin global itu ada terus Sol dan lainnya lah ada. Dan dimana memang
sekarang itu ada beberapa desas-desus Ethereum akan berubah dari 2.0, tapi itu sudah rencana dari dulu memang akan adanya perubahan. Tapi kembali kita sebagai miners itu kita ngikut aja lah. Kan toh juga tambang ini kan bisa dikatakan kan jualan mesin hardware dan sangat aman, nggak ada resiko scam atau ponzi, terutama ponzi ya, karena saya sendiri tidak perlu digarisbawahi, saya di produk digital ini tidak istilahnya menggunakan sistem ponzi atau MLM, kita murni jual beli saja. Dan di situ Jadi di sini nggak pakai MLM, nggak ada susun-susunan gitu, nggak ada ya Pak ya? nggak ada. Kasihan nanti Pak, kasihan sudah memang kecil, tapi kan saya nggak mau ngomong nanti gede jadi kaya atau gimana. Kembali saya selalu mengedukasi orang lebih baik untuk memanajemen keuangannya, financial planner, terutama untuk masa depannya lah, seperti itu. Oke Pak, untuk koinnya sendiri yang ditambang apa nih? Kan kalau misalnya kayak kita ngomong Ethereum, pasar terbesarnya saat ini kan itu kedua setelah Bitcoin lah ya, karena Bitcoin juga harga udah terlalu tinggi kan. Itu setahu saya kan nanti mereka kan POS ya, istilahnya nggak akan bisa ditambang kembali, atau istilahnya sama ownernya akan ditarik, kita dikasih kayak sejenis apa kayak passive income kayak gitu-gitu kan. Nah, sedangkan yang ada di sini apa nih yang kita tambang nih kira-kira? Koin apa nih? Nanti masih banyak sih Pak yang mau ditambang, itu macam-macam. Ada ETC, terutama setelah mungkin yang kita melihat dari transaksi terbesarnya secara global itu, kita itu juga ada yang nambang koin ETC, terus habis itu koin Kona atau Sol itu bisa, tapi dikembalikan lagi selama masih belum waktunya ya, kita tetap terus nambang aja. Karena kan juga ada beberapa, kan kemarin juga ada info dari ini ya, Instagramnya Bambang Susatyo, itu kan bilang dia barusan menghadiri soft launching tambang digital Indonesia baru mengikuti era tambang digital ini gitu loh. Padahal sebelumnya itu terutama di Cina, di Kanada, terus El Salvador menggunakan teknologi Gunung Merapinya. Nah, mereka malah memberikan saran kalau tambang di Indonesia itu lebih bagus kalau pakai Gunung Merapinya, karena nggak tahu ya seperti apa sistemnya mereka. Saya sangat melihat wow, hebat banget tambang pakai teknologinya Gunung Merapi laharnya, sedangkan yang saya tahu itu bisanya cuma kayak pakai solar panel mungkin, tapi nggak maksimal seperti itu. Karena setahu saya nambang itu energinya yang gede, betul ya Pak? Ya, memang. Secara listriknya apanya itu kan masuk ke energi itu setahu saya. Dan makanya di luar negeri yang saya pernah tahu, yang saya dikasih tahu sama teman saya itu mereka pakai betul surya panel itu kan. Jadi kayak go green panel gitu surya. Ya, banyak. Dan istilahnya juga kan sebelum pakai dinamakan rig itu kan ada kayak seperti ASIC miner, itu nambangnya pakai BBC, itu suaranya lebih basic dan tidak ramah lingkungan. Yang kemarin yang kena kasus yang di Cina itu, kalau nggak salah ya, mungkin saya salah atau benar ya, mungkin bisa dikoreksi, itu yang nggak ramah lingkungan. Makanya kenapa yang lebih ramah lingkungan itu diarahkan ke hardware pakai VGA, pakai motherboard, seperti itu lebih ramah lingkungan, dan energi listriknya terpakai tidak terlalu menguras banyak seperti pakai ASIC miner yang suara yang kotak gitu kayak PC kecil gitu, bunyinya bising banget ya. Itu yang bisa dikatakan itu polusi suara, dari suara. Terus listriknya menggunakan, kemarin dapat berita baca penggunaan pabrik tambang digitalnya Cina itu hampir setengahnya bumi. Wah, gede banget pokoknya. Tapi itu ya saya sempat baca sih. Nah, seperti itu. Tapi kan toh istilahnya mereka masih asik aja gitu loh, karena kembali lagi ini tambang digital, bukan tambang menguras aset bumi. Nah, itu yang dimanfaatkan selama ini. Tapi memang Ethereum sendiri meskipun mau akan pindah expand 2.0, mereka pun pasti juga mikir, karena penghasilan aset terbesar mereka itu juga tambang. Nah, tapi yang perlu istilah diketahui sama orang-orang yang ingin jadi miners, itu fondasi metaverse itu Ethereum. Oke. Gitu. Jadi Ethereum masih long lasting lah ya intinya. Ya kalau saya sih positif aja. Ya, istilah positif aja lah.
bagaimanapun saat nanti nggak bisa pun ya kita pasti mengarahnya ke koin lain, toh juga nggak berubah dikit, nggak berubah banyak maksudnya, sorry nggak berubah banyak, dan pasti transaksi itu akan berpindah ke sama kayak awal-awalnya Ethereum gitu loh, kembali lagi yang akhirnya nanti mungkin aja ETC yang paling banyak transaksinya gitu. Makanya kan sekarang kenapa sih harga laptop, saya dulu masih tahun 2020 ya, anggaplah 2020 itu masih bingung loh, harga dulu saya beli laptop tuh 4-5 juta itu masih bisa, sekarang itu harganya bisa lebih dari 10 juta ya, karena setelah saya pakai mining sebenarnya. ya, kebanyakan dipakai mining Makanya makanya mining kan motherboardnya ya, banyak ya VGA-nya sendiri kan dulu pas masih tahun 2019 2018 kan masih harga murah. VGA itu masih 3-4 juta karena masih dipakainya bisa. mungkin hanya untuk komputer PC, sekarang dipakainya buat mining gitu ya, itu kebutuhannya betul. semakin besar. Ya. Betul. Terus kalau ini kan saya Pak sebagai orang awam nih, seandainya saya berpikir oke, kita akan bergerak di bidang penambangan ini. Emang kira-kira modal berapa sih Pak? Ya itu loh. Itu kan pasti ditanyakan sama orang-orang nih. Ya, maksudnya kalau misalnya tambang ini kan seperti kita itu miner ini kan orang yang menambang kan, butuh misalnya maaf saya kurang paham komputer ya, tapi apakah butuh komputer yang super cerdas? Mungkin RAM-nya itu harus gede, ataukah apanya harus gede, atau apa ya itu chipnya itu harus yang keren, karena yang saya baca-baca itu tambang itu pun kalau kita nambang itu beli barang second ini kualitasnya turun ya Pak ya, misalnya bekas tambang lo tambang sekarang itu semua kualitasnya turun gitu loh, betul ya? Betul. Sebenarnya kalau masalah biaya sih sebenarnya lebih enak kalau misalkan yang nggak punya modal ya, mungkin bisa kayak yang ditawarkan sama Maxwin ya, di dana hibah dari Maxwin nanti dijual. Nah, mereka kan dapat 1 M, nah itu mereka dapatnya pendapatannya lebih banyak. Tapi yang mereka yang punya dana sendiri itu bisa dari mulai yang angka 50 atau 100, tapi kita yang ambil dari 100 karena biar penghasilannya lebih kelihatan dan harus yang maksimal gitu Pak ya. Ya. Karena kalau nanggung hasilnya kurang banget. Ya kurang karena gini Pak, semakin banyak VGA yang dipakai itu juga semakin banyak kan, tapi juga istilahnya lebih efisien. Misalnya kita nambang pakai 3 VGA, alatnya VGA 3 VGA, itu 3 VGA itu penghasilannya bisa sampai 3,5 ya, tapi kalau di 6 VGA itu bisa 4 atau 4,5 gitu. Nah tapi juga perlu diketahui sebelumnya, kadang saya pernah cerita nih, beberapa member dari Maxwin kan dulu pernah bilang katanya udah paham, mereka paham masalah mining lah sebagian. Ini saya dulu pernah punya 6 VGA mas, tapi kok penghasilannya kok cuma 2 juta. Nah, kadang kayak gitu. Nah, sedangkan saya bilang, Pak, itu biasanya masalah hardware-nya sampean salah. Sampean dikadali sama penjual, hati-hati. Kebanyakan orang Indonesia itu masalah teknologi masih belum ngerti ya. Istilahnya ya masih mengawali. Jual barang jelek pun mahal gitu ya. Ya, karena masih belum paham. Karena kan ada VGA, ada ini Pak, ada berapa giga. Sedangkan standar yang saya pakai kan 6 giga. Nah, biasanya diakali kayak kelihatannya kayak yang penting istilahnya kayak misalkan HP ini, kita nggak tahu speknya apa, seperti apa, pokoknya kayak mancep ada 6 gitu. Nah, makanya kenapa kita nggak sistem lepas? Ya, karena kita menjaga branding kita. Kita kalau misalkan orang nitip di kita, itu Mas jadikan tanggung jawabnya kita. Nah, pasti kita memberikan spek yang sesuai kualitas dan nggak abal-abal. Beda kalau kita sistem lepas ya. Sistem lepas kita pakai hardware yang secondary atau apa ya urusannya, nanti mau hasilnya berapa ya terserah gitu. Ya, jadi kalau ada belum berpengalaman atau nggak paham komputer, lu sementara ikut dulu deh ya, ini gitu dulu. Kan kalau ada sudah pinter mau pakai yang lebih mau apa itu terserah Anda lah, itu kan hasilnya juga Anda nikmatin sendiri gitu kan ya. Iya, betul. Lebih enaknya sih dititipin sih Ko, soalnya dititipin ya. Ya karena saat gini perbandingannya banyak sih, bisa 1:4 karena istilahnya kita kan kalau saya sendiri kan udah punya 30 alat tambang di situ. Nah, di situ kalau misalkan kita punya satu alat tambang, kita kan pakai bandwidth wifi kan yang paling bagus, anggaplah yang 800 sampai 1 juta. Belum listrik rumah tangga kecampur sama rumah tangga. Pasti nggak salah dong kalau misalkan ternyata
pengeluaran yang mereka harus bayar tuh bisa sebulan tuh bisa 1,5 sampai 2 juta. Sedangkan kalau dibarengin ya otomatis kan namanya juga nama barang ya, digotong royongkan sama dijinjing sama dipikul lah Kosnya harga jadi kayak lebih sedikit gitu ya Pak ya? ya lebih sedikit wifi, akhirnya kita paralel semua, kita istilahnya kita kasih tagihannya cuman per rig bisa 10 ribuan kalau untuk wifi-nya. Murah Terus istilahnya ya, ya kan semakin banyak ya kan? ya, Nah, seperti Pak, itu. ini ada pertanyaan lagi nih. Ya, saya kemarin bertanya-tanya sama teman saya, katanya sebenarnya kalau salah tempat penyimpanan itu juga bermasalah dengan motherboardnya apanya gitu. Jadi yang saya tahu kan kemarin kalau kita pikir kalau panas ya kita pakai AC gitu kan ya. Ya. Ternyata setelah teman Salah. saya ngomong ini dia bilang, itu Lembab-lembab. tambah rusak gitu loh. harus udara yang bergerak, betul ya Pak? Iya, betul. Jadi harus kayak didorong blower gitu lah istilahnya. Ya, Malah kalau kita lakukan secara itu malah rusak, itu betul ya Pak ya? betul. Jadi kayak sistem recycle ya Pak ya, perputaran udara keluar masuk. Jadi udara panas keluar masuk udara dingin. Jadi sisi misalkan ini rignya posisi mesin di sini ya, ini tembok. Jadi blower itu akan keluar masuk di sini, perputaran terus, sirkulasinya harus ada. Jadi Dan makanya bukan cuma ditaruh ruangan dikasih AC gitu nggak bisa ya? nggak bisa, malah jebol listriknya. Malah jebol ya, betul. Jadi teman saya juga bilang itu malah rusak gitu, dia bilang. Iya. Oh gitu. Oke. Jadi mantap sekali nih. Ya, Terus apa lagi nih Pak yang menarik? Jadi intinya kita harus ngapain nih? Ini kan istilahnya kalau kita dapat dari Pak Win ini kan, kita dapat nih. Oke, untuk para korban apa namanya kunci. trading robot Ponzi nih. Robot trading. Nah, kan mendaftar ke Pak Win dulu nih. Mungkin nanti diseleksi atau apa, atau ada tem khusus Pak, yang misalnya dapat 1 M ini per orang atau secara keseluruhan nih Pak Win? Yang saya Ya, per orang, jadi per orang bisa 1 M. 1 M. Ini beneran Pak. Ini teman saya banyak loh yang kena maksudnya robot-robot ini, saya telepon semua nanti. Bener 1 M. Bener Pak. Oke. Wah, berarti ini yang perlu kita lagi nih kupas. Iya. Kemarin Jadi intinya 1 M itu nanti berupa properti gitu Pak, atau bagaimana? Ya, jadi Maxwin ini kan berkembang nggak cuma di properti. Nanti kita berharap di otomotif, berharap nanti di 9 kebutuhan bahan pokok, karena kita ingin menurunkan harga pokok di Indonesia. Terutama minyak goreng Pak, itu saya pun cari susah itu di supermarket. Bapak-bapak Ya. ini loh susah cari. Ya, Apalagi dengan minyak. kita buat harganya itu lebih turun, tapi bagi petani dia untungnya 4 kali lipat, ini revolusi yang bagus. Jadi basically kita membuat suatu barter. Ya, mungkin Anda pernah tahu reality show di Amerika namanya Barter Kings. Nah, itu reality show yang luar biasa, pintar. Itu dua orang Amerika, dia punya toko. Bagaimana kemarin saya lihat show-nya itu piringan hitam punyanya Elvis Presley, gold, nilainya cuma $250. Dia barterin tanpa pakai 4 kali. Kayaknya putus-putus ya. iya putus-putus yang dari Dia Queen. Pak Win ya. Pak Ya. Win putus-putus Pak. tahu sendiri Halo. Halo Pak Win. Win. Kayaknya masih putus-putus ya. Pak, putus-putus kayaknya Pak sinyalnya. Atau terputus kayaknya. Gak gerak gambarnya. Oke. Iya. Berarti saya Terus- tanya dulu soal kripto lagi nih, ya Ya, kan? Jadi silakan. berarti ini pendanaan kita dapat dari Pak Win kan, dari Win Queen. Max Organization. Kemudian saya dapat duit nih. Saya boleh masukkan ke Digitech ya? Digirich. Nah, Kekayaan Digitech digital. ini kan. Hmm. Oke. Dengan menggunakan sistemnya Maxwin yang bisa 4 kali lipat itu tadi, Pak, betul? Iya, itu Queen itu termasuk. Ah, ini kembali ya? Queen termasuk. Kembali kok ya? Ya. Halo, Oke. putus ya tadi? Queen bisa jawab juga, Pak. ya putus. Oke. Jadi gini Pak, konsepnya adalah simple. Buat video orang itu dia cerita 1 menit aja, dia kerugian robot Ponzi. Kedua ada pengajuan email. Ketiga ya bukti-bukti capture dari MT4 bahwa dia dibohongin ya.
Bahwa dia tinggal benar-benar di membernya ya, jangan sampai dia ngarang-ngarang cuma mau dapat duit 1M gitu kan ini ya Pak. ya, oke. Nah, jadi ada Lalu otentiknya nih, ya, akunnya lalu dia mana, emailkan. ya kan, capture-nya berapa, lu kemarin loss-nya berapa gitu kan. Ini penggantiannya sesuai loss atau sesuai loss-nya dia. sesuai loss ya? Tapi Jadi kalau lu loss-nya cuma 100 juta ya lu Maksimal 100 juta 1M. dong. Kalau lu Ya. loss-nya 1M ya 1M, tapi kalau 2M ya tetap 1M gitu kan. Maksimal Ya, 1M per orang gitu kan ya. Oke. betul. Setelah dia buat itu, kita kasih list rumahnya. List rumahnya nanti tersebar. Nanti dia tinggal pilih, dia tinggal tugasnya cuma menjual. Begitu dia jual, cari pembeli, uangnya nanti langsung ke transfer ke DigiRich, mesinnya atas nama dia, bukan atas namanya Maxwin. Maxwin tidak minta apa-apa. Just Jadi all. Maxwin ini tidak, setelah memberikan propertinya ini untuk dijual, tidak mengambil keuntungan apapun ya Pak ya, ininya seperti itu kan. Yes. Jadi benar-benar sosial nih ya, Ya, kalau bisa kita ngomong. Tapi apakah maaf nih Pak, apakah semuanya itu harus masuk ke DigiRich atau boleh misalnya 50% aja boleh nggak saya coba dulu? Mungkin kan orang juga setelah kena trading agak trauma sedap lah kalau saya boleh bilang ya kan. Wah ini bagus nggak ini nanti itu loh, itu kan akan jadi masalah Pak. Apakah harus semuanya 100% atau mungkin boleh 50%? Mungkin 50% mau nih, karena mungkin yang saya dengar kan korban-korban ini juga nasibnya itu kasihan banget tuh Pak. Ada yang jual rumah, ada yang maaf sampai cerai sama suaminya, ada yang pokoknya aneh-aneh lah menurut saya ya, yang harusnya mereka itu kalau namanya taruh telur kan jangan satu keranjang ya Pak ya. Kita diajarikan dari dulu gitu tuh. Mau Anda ini menghasilkan sesuper apapun, you don't put your egg in one basket. Itu yang saya pelajarin. Karena kalau satu terjadi hal yang tidak kita kuasain atau tidak bisa kita istilahnya kita kendalikan, force major itu kan bisa menjadi sesuatu yang cukup merubah hidup kita nantinya gitu loh. Nah itu apakah 100% Pak nanti? Oke, jadi kalau ini memang karena Maxwin ada di DigiRich, kami termasuk pemegang saham. Maxwin-nya juga ada di DigiRich ya. Jadi intinya ini masih satu perusahaan satu satu package gitu ya. Oke. Oke. Enggak, takutnya kalau beda package kan nanti ini ya seperti saya bilang tadi, ini keluar mulut singa masuk mulut buaya sama aja ya kan, ketelan nanti kan gitu. Ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Gini, ini kan memang kerjasama sama DigiRich. Tapi kalau pihaknya orang ini ingin ikut program Entrepreneurs, kita akan keluarin acara reality show namanya Win Startup Challenge. Itu reality show yang akan kita adakan di semua universitas. Jadi mereka bisa apply menjadi entrepreneur, jadi kayak Shark Tank lah. Mereka punya ide-ide bagus, ya. Mereka punya ide-ide bagus, kita bisa danain dan kita bentuk PT nanti Pak. Kita bisa lakukan itu juga. Banyak program ya, ini yang punya program ternyata bukan cryptocurrency aja ya. Sini pun banyak program sebenarnya berarti ya. Ya, makanya kita kemarin butuh Pak TDW, James Kui nanti untuk menjadi mentor ya. Mentor mereka nanti, basically. Jadi kita semuanya share saham lah di situ. Gitu. Oke. Berarti ini nanti memang kita arahkan dari hasil penjualan itu semuanya ke DigiRich Pak ya. Jadi berupa mesin tambang yang akhirnya kalau boleh tahu Pak, itu tadi berapa persen satu bulan 3 sampai 5 gitu atau? Iya. Kalau semakin banyak ya bisa sampai 6 aja bisa nyampe Pak. Tapi kembali lagi Pak, itu kan estimasi dan mengikuti ya, naik turun tergantung nilai ETH-nya kan, naik turun apa enggak gitu kan. Selama saya menjalani nggak pernah sampai di bawah 3, nggak pernah. Tiga itu juga bersih ya? Atau masih kotor, ada biaya bersih? Enggak, sudah bersih. Saya yang infokan itu sudah bersih. Karena teman saya juga nambang ETH, dia rank-nya sedikit sih. Itu saya tanya berapa, dia bisa kurang lebih dibilang 4% memang. Untuk saat ini ya, tapi kalau pas harganya naik ya istimewa memang kan. Kayak itu kan tinggi ya. Kayak sedikit cerita kemarin Ethereum kan sampai di angka 62 kalau nggak salah. Itu sampai 5% lebih. Dan kalau per bulan itu Pak ya? Iya, per bulan pasti. Berarti bisa kalau lebih dari 50%. Rata-rata 3% aja setahun sudah 36% Pak. Ya, lebih dari kalau yang nilainya di bawah 100 ya. Kalau 100 4%-an paling enggak bisa di angka hampir 50 kan 48. Gitu. BEP-nya 2 tahun, Pak. BEP 2 tahun sudah BEP ya. Iya, sisanya nanti tinggal tahun ke 5 atau seterusnya itu tinggal ikuti aja sih, gitu. Nah, ini maaf nih Pak, ini saya mau ulang lagi biar viewer kita ini kan
memastikan jangan sampai mereka ini kan sudah berusaha nih jual rumah, akhirnya berhasil dapat duit 1 M. 1 M ini kita pindah ke Digirich. Digirich ini akan bantu kita kelolakan kan Pak ya? Ya. Ada biayanya nggak Pak di situ? Nggak ada Pak, free. Dan saya kasih asuransi plus garansi. Oh, ada asuransi dan Ya. garansinya? Ya, yang nggak ada di Dijelaskan, semua Pak. tempat nggak Ini ada. saya baru dengar ya, Pak. Ada asuransi pakai garansi. Iya. Tapi kita bukan salah asuransi kan? Ini kok tiba-tiba ada asuransi ada garansi, ini kan perlu dipertanyakan. Beda. Gitu. Bukan Beda. ya? Oke. Itulah yang berbeda dimanapun tuh nggak ada. Oke, yang gimana? paling terbesar aja nggak ada. Oh, ya, makanya ini ada Tadi- asuransi ada garansi. Betul. Sebentar lagi kalau kita lagi proses takeover BPR sama bank ya. Maxwin Organization, kita begitu kita take over, kita transformasi jadi bank anti riba. Jadi orang pembeli di Digirich nanti bisa di buyback kalau dia butuh uang. Luar biasa. Nanti akan gitu Pak. Oh, Lebih keren lagi dong. betul. Jadi misalnya nih, dia investasi 1 M, dia lagi butuh nih, ada kebutuhan mendadak, mesti jual 200 jutanya. Dia bisa jual, nanti yang beli banknya nanti Pak, beli mesinnya. Tapi ya jelas pasti harganya di lebih bawah ya, banknya beli. Jadi itu ke depan Terus namanya Maxwin kebutuhan kan ya kita jualnya juga mau cepet ya harganya agak murah kan seperti Ya. itu ya Pak ya. Sama Pak Mas kan juga gitu Mas. Betul. Nah ini coba dijelaskan Pak. Maksudnya untuk asuransi dan itunya apakah buybacknya aja atau seperti apa? Nah itu. Nah, ini kalau yang berbeda adalah kita ada asuransi sama garansi ya. Di situ makanya kita ngasih edukasi ke Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kenapa kelebihannya harus di Maxwin Digirich gitu loh. Nah, di sini secara asuransi beda ya, asuransi sama garansi ya. Kadang orang menyamakan ya. Kemarin sempat ada yang tanya, apa bedanya Pak garansi sama asuransi? Kan sama aja. Enggak, beda. Asuransi itu sama kayak misalkan diri kita. Asuransi itu di mana saat ada kecelakaan, kita kena asuransi. Saat kita lagi sakit, kita diasuransikan. Kalau garansi itu berbeda. Dilihat dari istilahnya garansi dari tokonya tersebut. Nah, kita kerjasama dengan distributor tersebut, di mana itu nanti ada problem ataupun istilahnya dari kerusakan mesin itu digaransikan secara mesin. Tapi kalau di benda itu asuransi di luar. Biasanya kan kalau paling minimal kan kebakaran, Betul. diganti asuransi. Ini sampai gempa bumi. Jadi saya mengasuransikan sampai gempa bumi. Jadi saat terjadi paling parahnya hal nih gempa bumi. Nah, jadi misalkan sampai gedung itu hancur atau gimana, Bapak Ibu nggak usah khawatir sih. Tetap Aset kita aman lah ya. aset kita aman gitu loh. Asetnya Dan ini mainan kan Pak, secure box. nggak ada tradingnya kan, bukan kita trading kan. Ini nanti jangan-jangan gua rugi di trading masuk sini, tambah rugi lagi karena ada tradingnya. Ini mining ya, bener-bener mining. Nah, kemarin sempat pertanyaannya kembali lagi kayak gitu, kembali lagi ngomong ke trading. Saya sempat ada yang bilang, sampai ada yang bilang, Mas, miningnya enaknya ditambang di apa ya? Di coin apa? Bentar Bu, ini salah konteksnya salah deh kelihatannya. Setahu saya kalau Bitcoin itu malah alatnya khusus kan ya Pak ya, nggak bisa alat yang lain kan? Bisa Pak, bisa pakai Oh, bisa VGA, tapi VGA-nya lebih gede, lebih mahal. Dan itu Harganya udah sampai gila-gilaan itu kalau nggak salah. satu VGA-nya itu kalau nambang untuk Bitcoin tuh, kalau saya sih belum pernah nambang Bitcoin ya, karena jelas BTC itu lebih dayanya lebih tinggi, lebih Betul. boros, dan istilahnya umurnya juga pendek. Lebih pendek, Cuman bisa betul. sampai 2 tahun saja umur Harus ganti VGA-nya. mesin ya. Iya, Kalau ganti mesin nggak ya udah nggak bisa temu. Iya, dan VGA-nya mahal. Betul, VGA-nya itu betul. tipenya yang 3060. Sampai berapa itu Pak kira-kira? Itu satu VGA-nya aja udah 20 jutaan satu. Oh, oke. Soalnya yang saya tahu juga, saya dikasih tahu sama temen tuh alatnya kecil, tapi dia bilang ini 500 juta satu alat. Ya, 500 juta, serem juga ya gitu. Ya itu yang asik Ya. Pak, asik miner yang modelnya kotak kecil itu. Ya, betul. Bising itu sangat berisik ya, itu yang Oh. dibilang di Cina apa yang kemarin sempat penambang Malaysia kalau nggak Singapura kemarin dijejer-jejer di Giles ya itu. Oke. Itu ya, karena boros listrik itu. Oke. Gitu. Berarti di sini ada asuransinya, ada misalnya garansinya bila terjadi hal-hal yang di luar force major lah, contohnya Ya, force gempa bumi major. itu kan bisa Nah, kita force major. bangunannya rontok itu jangan-jangan Ya. miningnya udah hancur jadi berapa kan kita nggak tahu, jadi itu bisa diganti ya, diklaim, Ya, misalnya misalkan kan- aman lah ya. Ya atau juga ada CCTV-nya gitu loh. Jadi
kan pihak asuransi minta kalau ada kejadian kan dia harus menunjukkan videonya, kejadian Betul. videonya seperti apa. Ya, itu sudah kita CCTV 24 jam dan CCTV-nya itu Jangan HD. sudah dicabut semua, baru gedungnya rontok ya nggak diganti gitu kan Mbak ya. Ya makanya kita CCTV-nya pun CCTV HD loh. Jadi yang paling bagus, jadi jelas seperti Nah, apa, kayak gimana. Maxwin-nya ini kan kantor pusatnya di Fossa Tower tuh. Nah, Air Muhammad. Nah, kalau untuk di Cirisnya apakah sama kantornya? Atau kantor yang berbeda, Pak? Kalau gudang kita kantornya beda, Pak. Kalau kita marketingnya sama. Kalau Tapi jadi kalau misalnya maaf nih, ada orang, boleh nggak saya lihat dulu tempatnya? Jangan-jangan abal-abal lagi gitu loh. Maksudnya mau lihat tempatnya, boleh nggak sih ngelihat gudang rignya gitu? Misalnya, kita segini loh Bu, kapasitas kita tuh bisa tampung lebih dari ini. Kalau Ibu join kan lebih tenang gitu. Ada, boleh nggak itu Pak? Atau boleh, Pak. Silakan. Di Surabaya juga? Silakan. Jadi tempat saya untuk saat ini bisa diketik Grab Lounge Surabaya di lantai 2. Itu kan orang kan di Indonesia kan Grab Lounge kan cuma ada 2 di Indonesia. Nah, itu gampang dicari, udah di dekatnya terminal Bungurasih. Di situ gudangnya, gudang 1 sama gudang 2-nya nanti di Gria Chandra, Mas. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat asetnya, monggo, nggak apa-apa gitu, silakan. Di bawah juga ada kafe, bisa ngomongan, nggak apa-apa. Ini berarti kafe atas tempat digital asetnya? Ya, kafenya ada kafe, jadi untuk mereka yang datang saya kasih gratis lah, silakan, monggo. Di atasnya tempat gudangnya. Gudangnya pun itu cuma bisa dimasuki hanya tim-tim tertentu, jadi kita pegawai ada untuk yang ngurusi gudang itu cuma dua saja. Makanya saya lebih kenapa saya mengarahkan ke orang-orang pensiun, udah Bu, nggak usah bikin warung, nggak usah bikin kafe dan lainnya. Karena apa? Pasti butuh operasional yang banyak, pegawai yang banyak. Sedangkan kami cuma 1-2. Makanya dan pengalaman saya ngatur mesin lebih gampang daripada ngatur orang, betul ya Pak ya? sangat. Itu yang perlu digarisbawahin tuh. Ada pencet A di komputer itu keluarnya A kecuali keyboardnya error. Tapi kalau ngomong sama orang A itu bisa keluarnya C, D, E, F, G sampai Z. Nah itu loh. Itu yang agak susah memang. Iya. Oke. Nah, Biasa. Kalau minimalnya berapa nih? Misalnya nih, ini bukan orang yang ini kan boleh kan kalau saya bukan korban robot trading, apa harus jadi korban dulu baru ke sini kan enggak? Betul ya? Boleh kan langsung misalnya, saya tertarik nih sama cryptocurrency, saya boleh nggak nunut join mining nih, istilahnya kan seperti itu kan. Nah itu modal berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau saya bukan robot trading ya, kalau korban robot trading masih enak kan, sama Kowin dikasih modal nih, ini jualin properti, duitnya buat lu gitu aja kan, tinggal lu mau bayar pajak atau gimana sistemnya kan gitu. Nah itu gimana Pak? Kalau yang langsung pribadi yang mereka masih ada istilahnya sisa-sisa tenaga lah. Soalnya saya yakin kebanyakan orang yang mau join ke kami itu kebanyakan hampir seluruh orang itu kena robot trading ya. Itu kalau saya ya juga ada sebagian, cuman ini maaf ya Pak ya, kalau saya boleh ngomong pribadi, jangankan orang yang sudah kena, ownernya yang punya aja mau larinya ke sana, betul kan? Itu kan semuanya larinya ke cryptocurrency kan akhirnya, entah dengan cara apapun ya, tapi kita belum ngomong ini akan tetap scam atau apa kita nggak tahu, tapi intinya mereka itu larinya ke sana gitu loh lah. Jangankan itu ya, apalagi kita yang misalnya korban, atau mungkin saya melihat digital asset itu kan sesuatu yang masa depannya itu masih panjang. Istilahnya mungkin ini nggak saya nikmatin pun anak cucu saya yang nikmatin gitu loh. Karena ini pasti akan panjang kan Pak, masih ada metaverse yang dibilang katanya mungkin sekolah kali ini sudah pakai kacamata aja udah kayak di ruangan kelas, kayak gitu-gitu kan. Mata uang digitalnya akan lebih gila lagi gitu loh, menurut saya gitu loh. Jadi kira-kira kalau saya mau join nih, itu harus berapa banyak Pak modal yang saya harus keluarkan? Kalau sebenarnya paling kecil sih ada dari 30 juta bisa, tapi cuma mendapatkan VGA. Nah, kelebihannya kenapa saya lebih menyarankan untuk paling kecil di angka 100, karena ya tadi saya bilang bisa sampai anak cucu lah. Ini hebatnya programnya, kita kolaborasi sama istilahnya jadi satu sama Maxwin. Saat orang itu istilahnya membeli atau mendepositkan bukan deposit, beli alat miningnya ini 100 juta, orang ini akan dari kami di Jirit, saya akan memberikan 1 motor langsung, tidak pakai diundi, 1 motor langsung, dapat motor langsung Pak.
dapat motor. Tapi motornya apa nih Pak? Jangan-jangan motor Beat. anak-anak tuh. Oh, Beat. Ya. Beat. Yang orang dewasa kan, bukan Ya, anak-anak. promo. Kira-kira kan ya. Dari langsung satu Beat, terus habis itu dapat lagi untuk anak cucu yang tadi Bapak bilang itu dari Maxwin maksimal sampai 1 miliar. Nah, kalau berarti kan di sini kan cuannya double, udah dapat trik, dapat motor, dapat aset sampai 1 miliar juga gitu. Jadi istilahnya bisa dikatakan ini misalkan nih ada orang pensiunan, ini aku punya pensiunan 300 juta misalnya. Nah, udah Bapak ini aja program pensiun di mana Bapak penghasilannya bisa sebulan 3-5% itu umurnya Jadi bisa itu 3-5% boleh kita ambil tiap bulan Pak. Maksudnya kalau mereka pensiun kan mereka butuh pemasukan. Ya. Nah, gini yang sangat berbeda lagi di tempat lain gini Pak. Kalau tempat lain kan saya nggak nyebut mereknya. Kalau tempat kan boleh ngomong bilang istilahnya bisa diambil setiap hari. Jangan salah. Yang namanya cryptocurrency mining cryptocurrency itu kan saat nambang ada tempatnya, ada poolnya, kolam tambangnya. Saat kita mau narik itu ada biaya yang diambil. Nah, saya mesti menyarankan Bapak Ibu kita sebenarnya bisa tiap hari, tapi akan menguras profit. Nah, kita di sini kelebihannya gitu ya Pak ya. Ya, nah di sini kita kelebihannya kita punya tim IT sendiri, kita punya mobile apps sendiri di www.digirit99 itu kita memberikan kontrol di mana kita memberikan juga informasi invoice tiap per minggunya itu yang didapat berapa dan itu real time di situ. Oh, jadi ada aplikasinya. Aplikasi sendiri kita. Kita bisa pantau dari rumah kan, nggak perlu tempatnya tadi itu kan? Nggak usah. Nah, kita nanti importnya mau cairin apa enggak gitu aja berarti. Ya, tapi saya lebih menyarankan sebulan sekali Pak, langsung gelondongan banyak. Maksudnya langsung banyak. Bisa nggak? Jadi bisa diatur kayak deposito, misalnya Pak saya minta tiap tanggal 3 atau tanggal 5 terima ya, boleh juga gitu. Kedepannya saya mau seperti itu Pak, tapi untuk sekarang kita lebih ke langsung akhir bulan. Tiap akhir bulan kita langsung transfer otomatis. Keluar gitu ya, untuk sekarang. Tapi kalau kedepannya kita bisa nanti. Kita masih mengatur sistem itu karena kita kan sistemnya kan tidak seperti tempat lain Pak. Tempat lain kan cuma dikasih gambar, terus di screenshotin ini dapatnya berapa persen. Nah, itu kan beda lagi. Karena kan tiap orang kan tanggalnya kan berbeda. Tanggal yang dia saat terima alatnya itu kan berbeda-beda. Nah, itulah kelebihan di kami itu. Kita punya mobile apps dan nanti kedepannya punya istilahnya Play Store di mana kita benar-benar real tambang, bukan cloud mining. Nah, kita real mining. Saya pernah itu cloud mining. Cloud mining nanti internet dia nggak pernah buka. Nah, itu kan. Itu makanya bikin orang kepercayaannya itu terhadap investasi ini beneran apa enggak kan kayak gitu-gitu Pak. Ya, bedanya kalau kadang kemarin sempat tanyain sama beberapa orang, kenapa nggak bikin cloud mining? Bener Pak, cloud mining sama mining itu berbeda. Karena kita ngomong cloud mining, kita ngomong platform lah. Kita kalau mau bikin platform gampang. Itu ceritanya kan kembali lagi ke istilahnya kita mau memang soalnya kan orang mau niat nipu kan sejak dari awal. Gitu. Berbeda yang mereka yang punya fundamental lah. Sedangkan saya sendiri sama Maxwin itu punya project yang sedemikian rupa banyak. Makanya dari Maxwin sendiri kan juga bilang punya banyak project, lihat nanti bisa dikolaborasikan semua dan kita punya fundamental ide yang sangat besar dan gimana cara kita menyatukan jadi satu dan nanti kedepannya kan dari pihak Maxwin-nya bisa mengembangkan dan take over BPR bisa jadi bank digital nanti kedepannya gitu. Oke. Karena kan kedepannya serba digital Pak gitu. Jadi orang-orang yang mau ngambil sebenarnya adalah pilihan yang tepat ambil sekarang saat ini. Yang mereka yang kena ponzi atau mereka yang mau belajar untuk investasi bisa ke alat mining dulu gitu loh. Karena alat mining itu alatnya bisa dipegang, bisa dirasakan, profitnya pun bisa dilihat sendiri. Karena sistemnya transparan. Safety lah ya Pak ya dibandingkan harus trading. Karena cryptocurrency bisa di trading, tapi kan resikonya tetap lebih besar daripada mining. Kan. Kalau mining itu kan istilahnya aja, kita penambang gitu kan. Ya, karena mengikuti selisih transaksi. Oke. Nah, secara perhitungan juga sudah bisa dihitung lebih jelas dibandingkan kita trading. Kalau trading mungkin hari ini 100%, besok rugi 150% ya gitu kan. Kadang seneng dapat untung sehari tiba-tiba 10%, besoknya boncos minus 30% bisa. Nah, kalau yang jelas trading kan minus. Udah tahu minus, biasanya katanya robot trading itu kalau minus berhenti loh Pak.
kalau minus 5%, 10% ini minus pun diterusin sampai 0 ya kan? Ya, yang kemarin live, itu, yang sampai live itu. Nah, berarti lihat ya Mbak ya, itu makanya kan kemarin saya bersama Kau ini kan, ini beneran ini ada 1M mau diberikan sama korban-korban trading gini. Nah, dia bilang iya bener, wah ini makanya kita setuju nih, langsung kita bikin nih kontennya kan biar teman-teman itu mungkin selain berharap secara hukum, ini kan mereka harus melalui faktor hukum dulu nih. Ya Anda harus tuntut orangnya, Anda harus tangkap dulu orangnya, harus lapor dulu lah, intinya kan itu dulu. Nah, selesai itu apakah itu nanti dimiskinkan kayak maaf nih kayak Indra Kents, kayak Dede Salmanan yang ternyata yang mereka jual itu bukan salah afiliatornya ya, tapi salah produknya ternyata judi online masuk dalam apa ya betting investment gitu loh, itu kan jadi salah produknya yang jadi masalah gitu loh. Jadi kalau akhirnya nanti ini bagus kan mungkin bisa jadi sarana investasi juga ya, bukan cuma untuk investasi orang yang kalau robot trading, tapi bisa juga investasi masa depan kan, contohnya pensiunan dan lain, apalagi ada asuransi dan garansi ya, ada dua ya, ini dan bukan atau ya kan Mbak, asuransi dan garansi, betul. Nanti saat orang terima kemarin saat serah terima aset di Fossa Tower lantai 20 itu bisa nanti tunjukkan atau ada fotonya, itu mereka langsung tanda tangan untuk garansi dan asuransinya Pak. Asuransi garansi plus piagam penyerahan aset 1 miliar nanti bisa ditunjukkan sama Kowin. Dan kemarin saya barusan aja ketemu sama seorang dokter dan beberapa dia menawarkan untuk istilahnya dari federasinya atau perkumpulan dokter, dokter ini dokter Barreskrim gitu, mereka pun istilahnya antusias dengan programnya ini, terutama yang paling diminati adalah program hibah 1 miliarnya ini. Ya untuk mereka seorang dokter kan gampang lah, harga mining 100 juta, tapi yang sangat diharapkan adalah 1M-nya ini bisa dikejar dan bisa didapat. Terlebih saya kan juga memberikan bonus langsung di depan free sepeda motor. Di situ coba cari tempat lain, masih belum ada kayak gitu. Berarti intinya dengan masuk 100 juta ini uang kita dikalikan 10 kali gitu ya Pak ya, seperti yang tadi dibilang kan. Profit langsung di depan ya, itu dibilang profit mining langsung di depan 10 kali. Maksudnya di depan tuh bagaimana? Bisa didetailkan sedikit Pak, mungkin biar yang nonton kita ini lebih yakin lagi, 10 kali bener nih ya kan. Nah hitungannya gimana nih Pak? Kalau 10 kali gini Pak, kan gini, deposit 100 juta, nah 10 kalinya itu 1M dapat properti itu Pak, gitu. Dari properti itu bisa dijual lagi, dibelikan alat mining ini, nanti jadinya kompon lah. Nah, berarti otomatis saat 1M ini terserah nanti mau jual berapa, saat 1M ini nanti cair terjual, berarti otomatis orang itu kan per orangnya kan bisa menghasilkan 40 sampai 55 juta per bulan. Nah, makanya kan bisa dibilang solusi yang kena ponzi robot trading ya dari situ memang. Makanya kemarin sempat beliau antusias banget, jauh-jauh dari Malang sana datang ketemuan sama kami di Fossa Tower, langsung mereka istilahnya tanya nih gimana, daripada saya jual mobil saya jual ini, mending udah enaknya gimana Mas, ini seperti ini ya, ikut aja Pak, ikuti programnya, bisa dari sini Bapak bisa mendapatkan aset tanpa harus bingung. Dan teman-teman ini kan ada yang konsorsium nih, yang robot trading kan pastilah ada yang konsorsium malah Mbak. Iya, konsorsium pusing kalau saya pusing karena terutama yang konsorsium ini kan megang satu orang megang puluhan orang, dan ruginya itu nggak MM-an, bisa T. Yang repot kalau ada masalah dia yang dicari ya kan. Iya. Tapi saat robotnya itu masih jalan, dia yang paling cuan. Siap. Kembali lagi, makanya saya tuh mesti ada banyak program ya ini. Mulai dari misalnya mau 10 kali lipat kalau kita modal sendiri nih, nggak pakai robot tradingan ya, itu hanya lu masuk 100 juta dapat hadiah langsung plus dapat satu properti yang nilainya 1M. Silahkan dijual ya kan, sehingga bisa dapat bonusnya di depan itu kan Pak ya, betul ya? Sedangkan kalau misalnya ada korban robot trading, ikutin alurnya, misalnya datanya seperti apa, berapa Anda kenanya,
nanti akan disediakan properti senilai itu, apabila dijual dapat keuntungan bisa juga diarahkan ke Digitrading gitu ya Pak ya? Jadi mantap sekali ini kalau gitu. Ya, dan belum ada memang. Ya makanya ini terobosan baru dari misalnya yang mau nih, kebanyakan kan mereka sudah cukup putus asa itu apa yang harus dilakukan ya. Kalau menurut saya memang satu jalur hukum, yang kedua sambil nunggu mungkin bisa kerjakan program ini kan. Siapa tahu kalau ada ternyata dia pinter jual rumah juga kan, wah ini profitable menurut saya, karena kan kita cukup membayar max win-nya ini nggak ngambil apa-apa loh ini ya kan. Nanti mungkin bisa disambungkan ke DigiRate supaya kita bisa kembangin aset kita kan, supaya untuk bisa menutup itu juga kan. Karena apalagi aset digital menurut saya kalau tambang beneran itu untungnya kayak tangga, tapi kalau setahu saya digital aset ini memang kayak roket ya Pak ya, kalau naik itu bisa lusut gitu ke atas gitu kan. Tapi memang kalau turun juga kencang, nah ini kan memang dia lebih fluktuatif lah kalau orang bilang, betul ya. Ya sama kayak ini Pak Warren Buffett itu, dia kan pemain saham ya, awalnya nggak percaya cryptocurrency seperti apa. Ujung-ujungnya ya dia larinya ke cryptocurrency kayak juga. Oke. Gitu. Karena ngikutin aset digital gitu. Metaverse juga pakai aset digital. Siap, itu mantap sekali ini berarti informasinya. Berarti tapi kalaupun kita butuh sesuatu kita bisa ya ke kantor, itu ada orangnya kan, maksudnya ada bisa bertanya-tanya di sana. Mungkin dia nggak sempat ngikutin secara online, tapi saya tahu tuh kantornya ada di situ, sempat ngeliat, dia mau ke sana bisa juga kan Pak ya? Bisa Pak, tapi selebihnya kalau mau ke kantor bisa hubungi dulu admin saya, karena bisa dijelaskan lebih jelas ya. Ya, karena kantor kami kan istilahnya kan arahnya kan ke startup juga, jadi nggak ada orang. Gudang aja ya, karena gudang saja. Ya, sekarang kantor kan kayak gitu, kayak kalau di luar negeri itu ada apa namanya kayak kode pos kantor gitu kan. Kantornya